Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Ezi. Bagaimana caranya kita untuk berkolaborasi dengan KOL atau dengan influencer atau dengan tokoh masyarakat untuk penggalangan donasi atau untuk mendapatkan donasi yang lebih besar pada suatu hal yang sedang kita rencanakan, seperti pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembebasan lahan, dan lain sebagainya. Pertama, pilih influencer yang sesuai, yang relevan dengan tujuan kita. Contoh kalau Palestina berarti berkolaborasi dengan Ustadz Husain Gaza, contoh ya. Misal berhubungan dengan kesehatan atau pengobatan gratis dan lain sebagainya, bisa dengan Ustadz Zaidul Akbar dan lain sebagainya. Harus satu tes, satu tema, karena ini berkaitan dengan audien mereka. Ya kan? Kalau audiennya Ustadz Zaidul Akbar, berarti rata-rata mereka yang mempunyai atensi, ya kan, perhatian pada suatu kesehatan. Nah, ketika kita donasi kita tentang kesehatan, itu insya Allah sangat-sangat relevan. Dan pastikan mereka mempunyai citra positif, ya, dan minim kontroversi, ya kan? Bukan dengan seorang influencer atau dengan seorang public figure yang mereka itu banyak menimbulkan kontroversi. Jangan seperti itu. Itu nanti akan sulit. Cari yang sangat minim kontroversi, ya. Kemudian sesuaikan dengan skala influencer, dengan budget dan target, ya kan. KOL atau influencer itu kan ada tiga. Yang satu nano influencer, kemudian micro influencer, dan yang terakhir adalah makro influencer. Nano influencer itu antara 1000 sampai 10.000 follower, ya. Antara 1 sampai 10.000 follower. Itu jangkauannya memang lebih sempit, tetapi lebih tertarget dan insya Allah lebih murah kalau kita berbayar, ya. Kemudian mikro influencer itu antara 10.000 pengikut sampai 100.000 pengikut, ya kan. Biasanya mereka interaksinya tinggi, engagementnya itu tinggi, cocok sekali untuk kampanye berskala daerah. Itu sangat cocok menggunakan mikro influencer. Sedangkan makro influencer pengikutnya antara 100.000 sampai 1 juta followernya. Jangkauan mereka luas, tapi biasanya budgetnya lebih besar ketika kita mau berkolaborasi dengan mereka, ya. Atau program kita harus besar untuk bisa berkolaborasi dengan influencer atau KOL atau public figure yang followernya udah di atas 1 juta, antara 100.000 sampai 1 juta. Itu makro influencer. Selanjutnya, tawarkan konsep yang menarik untuk mereka. Bisa diajak kolaborasi, membuat video ajakan. Kita meminta influencer tersebut membuat video bersama, ajakan untuk berdonasi di tempat kita, ya kan, kita pembangunan masjid atau pembebasan lahan dan lain sebagainya. Atau bisa juga streaming, ya kan, live streaming bersama dengan influencer tersebut. Jadi kita punya media sosial kita live streaming bersama dengan influencer tadi, ya kan, dengan link donasi yang sudah kita siapkan. Atau challenge donasi di media sosial. Mereka membuat challenge, yuk berbagi amal. Mumpung di bulan Ramadan, target amal sekian, nah itu membuat challenge, ya kan. Pembangunan masjid ini coba diselesaikan sekian, atau pengobatan anak ini coba kita selesaikan dalam waktu sekian, nah itu membuat challenge. Dan terakhir, coba kita buat cerita pengalaman influencer, ya kan, ketika berkunjung, ya kan, atau membersamai kepada seorang penerima manfaat tadi. Ada anak yang sakit ini, ya kan, yang kita biayai, ya kan. Ada orang kecelakaan, ustadz kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, kita ajak influencer tersebut bersama-sama, ya kan, ke orang yang sakit tadi, mungkin ustadznya tadi, kita memberikan donasi bareng. Nah, itu kita videokan juga, ya. Kita bisa mengajak mereka dengan coba 4 hal tadi, ya. Pertama, membuat video ajakan, ya kan, mereka kita ajak membuat video ajakan untuk berdonasi. Kedua, live streaming bersama, ya kan, kita membuat live streaming bersama dengan influencernya tadi. Kemudian membuat challenge donasi, ya kan, challenge donasi di media sosial. Dan terakhir, mengunjungi tempat, ya kan, mengunjungi tempat atau penerima manfaat. Jangan lupa berikan materi yang sudah siap kepada mereka, baik itu video atau skripnya. Kalau mereka cuma tinggal share, berarti ada linknya yang sudah siap, kirisnya yang sudah siap. Kalau mereka kita ajak membuat video, kita buat skripnya. Kalau kita membuat live streaming bersama, nanti ada ininya, kebutuhannya apa saja, yang dibicarakan apa saja, itu sebelumnya kita sudah wajib siapkan. Gunanya apa? Untuk mempermudah mereka. Ibaratnya tinggal klik aja mereka sudah bisa
ikut nimbrung ya kan dalam kegiatan amal yang kita lakukan, bisa berkolaborasi dengan mereka. Jadi jangan sampai mereka membutuhkan effort yang besar untuk ikut bersama dalam program yang sedang kita buat. Kemudian gunakan konten yang sesuai dengan platformnya ya. Kalau live streaming berarti kita bisa mengandalkan TikTok, bisa mengandalkan YouTube dan lain sebagainya bareng. Ketika ajakan video kita bisa share di Facebook, di Instagram, di TikTok juga. Kalau formatnya itu teks panjang kita bisa share-nya di Facebook dan lain sebagainya. Harus sesuai, kontennya itu harus sesuai dengan platform di media sosial yang akan kita gunakan. Libatkan influencer di lapangan ini opsional ya, ini sangat opsional ya kan. Ajak mereka langsung memberikan donasi kepada penerima manfaat, ajak mereka langsung melihat lahan yang mau dibebaskan, ajak mereka langsung untuk melihat masjid yang lagi pembangunan, ajak mereka melihat anak-anak yatim, anak-anak panti asuhan yang membutuhkan ya kan. Ini sangat opsional, tapi ketika mereka ikut serta ini akan sangat otentik dan emosional banget ya, sangat otentik dan emosional banget. Ini sangat menggugah dan ketika kita buat kontennya ini akan sangat cepat mendapatkan donasi karena real, otentik ya kan, dan membuat emosi pada para pendengar yang melihat itu lebih tergugah. Kalau bisa gunakan sistem tracking dan transparansi hasil dari pemane si Ustadz ini, influencer ini yang kita ajak kerjasama, kita buatkan link khusus untuk mereka yang mereka share. Jadi kelihatan banget nanti, oh dari si influencer ini kita buatkan linknya ini ternyata pendapatan yang didapat sekian gitu. Baik itu cuman tracking, klik link aja, bisa mungkin lewat Bitly atau kita buatkan mereka akun fundraiser ya kan. Dari akun fundraiser tersebut nanti kan bisa dilihat, oh ternyata pendapatan dari share link influencer A itu dapat sekian, itu bisa dilihat. Kalau bisa nanti hasilnya berapa nanti kita share kembali kepada si influencer tadi. Kak, alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah dari jenengan, dari Anda share link ya kan, video atau ajakan itu mendapatkan donasi sekian, mereka juga akan merasa senang gitu kan. Setelah itu berikan mereka influencer tadi itu apresiasi non materi ya, bisa sertifikat apresiasi atau ucapan umum di media sosial, ucapan umum terima kasih kepada influencer tadi di media sosial kita ya. Atau bisa juga liputan media bahwasanya influencer tersebut telah membantu ini dan lain sebagainya. Itu insya Allah akan membuat mereka senang, akan secara manusiawi sebagai influencer itu akan lebih semangat lagi untuk nge-share program donasi yang kita buat tadi. Bangun kerjasama jangka panjang dengan mereka juga ya. Bagaimana caranya kamu untuk membangun kerjasama jangka panjang dengan influencer tadi? Bukan hanya sekali share link atau sekali buat video aja. Kalau bisa jadikan mereka itu duta amal kebaikan untuk lembaga Anda ya. Kalau lembaga Anda orang baik Indonesia buat semua gitu kan, berarti duta amal orang baik buat Indonesia semua gitu. Influencer si A tadi contohnya seperti itu. Jadi mereka nanti lebih diapresiasi, lebih dihargai ketika dijadikan duta amal, dan semoga bisa menjadi pondasi untuk membangun kerjasama jangka panjang dengan influencer tadi. Dan terakhir, dokumentasikan dan publikasikan kolaborasi yang kita buat ya kan. Buat video behind the scan ya kan. Behind the scan pada video utama ini nih, durasinya 15 detik. Sebelum buat video yang 15 detik tadi itu kan kita beberapa kali shoot, ada yang jadi ada enggak lah, itu behind the scan-nya itu bersama KOL-nya tadi atau influencer-nya tadi itu kita coba kita rangkai ya kan, kita post di sosial media, di semua sosial media kita ya kan. Kita dokumentasikan dan kita publikasikan. Oh ternyata benar ya, otentik benar ya. Influencer ini, si Ustadz ini atau si artis ini itu memang bekerja sama dengan badan amal yang tadi. Begitu kurang lebih alur-alur ketika kita mau mengajak kerjasama dengan apa saja yang harus kita kerjakan ketika kita berkolaborasi dengan influencer tadi, baik nano influencer, mikro influencer atau makro influencer. Silahkan cocokkan dengan program yang Anda buat yang paling cocok yang mana. Begitu. Jika ada salahnya datangnya dari diri saya sendiri, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.